Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dari saya. Sebelum saya menjelaskan materi pada sistem koordinasi pada manusia, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ardi Fidelis dari kelas 11 MIPA 3. Nah, di video PPT kali ini saya akan membahas tentang sistem koordinasi pada manusia, khususnya pada sistem saraf dan sistem endokrin. Nah, yang pertama, sistem saraf manusia. Teman-teman sudah tahu, sistem saraf itu tersusun atas berjuta-juta sel saraf yang mempunyai bentuk bervariasi atau beragam. Dalam tubuh, sel-sel saraf saling berhubungan untuk memindahkan impuls listrik dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. A. Sel saraf atau neuron. Sel saraf neuron terdiri atas dendrit, badan sel, dan neurit. Tentunya dendrit, badan sel, dan neurit ini memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda. Kita bahas satu persatu. Pertama, dendrit berfungsi menerima impuls dari ujung saraf lain dan menghantarnya ke badan sel saraf. 2. Badan sel. Dalam badan sel terdapat badan sel yang berfungsi menerima impuls dari dendrit ke neurit. Ketiga, neurit berfungsi meneruskan impuls dari badan sel ke sel saraf lainnya. Itu dia sel saraf yang terdiri atas 3 fungsinya yang sudah saya jelaskan. Baik, masuk ke slide berikutnya. Ada neuron. Nah, neuron di sini terbagi atas 3, yakni neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi. Nah, tentunya neuron sensorik, neuron motorik, dan neuron asosiasi ini memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda-beda. Apa saja fungsinya? Mari kita bahas. Neuron sensorik ini berfungsi menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerima rangsangnya. Organ yang mengandung reseptor disebut indera. 2. Neuron motorik. Neuron motorik berfungsi menghantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor ini berupa otot dan kelenjar. Ketiga, terakhir ada neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat di dalam otak dan sumsum tulang belakang. Nah, itu tadi ketiga jenis neuron yang sudah dijelaskan fungsinya, bagaimana caranya, kerjanya. Kita masuk ke materi yang baru, ada susunan sistem saraf manusia. Nah, sistem saraf manusia ini terdiri atas saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat itu dilindungi oleh selaput meninges. Apa sih itu selaput meninges? Selaput meninges ini terdiri atas durameter, arachnoid, dan piameter. Nah, dalam sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Di sini otak terbagi atas 6, teman-teman semua. Ada otak besar, ada otak depan, otak tengah, otak kecil, jembatan farol, dan sumsum lanjutan. Tentunya jenis-jenis otak ini memiliki fungsi cara kerja yang tidak sama. Baik, yang pertama ada otak besar atau cerebrum. Cerebrum terdiri atas 2 belahan. Setiap belahan terdiri atas 4 lobus, yaitu lobus frontalis, lobus occipitalis, lobus temporalis, dan lobus parietalis. Otak besar memiliki fungsi dalam mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan kepandaian, ingatan atau memori, kesadaran, serta pertimbangan. Kedua, otak depan atau yang disebut juga dengan diencephalon terdiri atas talamus dan hipotalamus. Talamus berfungsi sebagai pusat pengaturan perasaan dan gerakan. Hipotalamus berperan dalam pengaturan suhu tubuh, rasa lapar, dan haus. Ketiga, ada otak tengah, berfungsi mengatur gerakan refleks mata. Otak tengah juga berfungsi dalam mengontrol pendengaran. 4. Ada otak kecil. Nah, otak kecil ini sering disebut dengan cerebellum. Terletak
tepat di bagian bawah posterior otak besar. Cerebellum merupakan pusat keseimbangan gerak, koordinasi gerak otot, serta posisi tubuh. Pada bagian bawah cerebellum terdapat jembatan Farol. Nah, yang kelima yang bisa dilihat di slide ada jembatan Farol atau yang disebut dengan pons Faroli, berfungsi menghantarkan impuls otot-otot bagian kiri dan kanan tubuh. Pons Faroli ini juga berfungsi menghubungkan otak besar dengan otak kecil. 6. Sumsum lanjutan atau medula oblongata. Medula oblongata merupakan lanjutan otak yang menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Medula oblongata berfungsi mengatur denyut jantung, pelebaran dan penyempitan pembuluh darah, bersin, muntah, batuk, serta gerak alat pernapasan lainnya. Baik, masuk ke slide selanjutnya. Ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi menghubungkan semua bagian tubuh dengan pusat saraf, otak, dan sumsum tulang belakang. Berdasarkan fungsinya, sistem saraf ini terbagi atas 3. Sistem saraf tepi terbagi atas 2. Maksud saya, ada sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Nah, bisa dilihat di slide, sistem saraf somatik ini berfungsi mengatur gerakan yang disadari. Apa sih contohnya? Seperti gerakan kaki, melangkah menuju ke suatu tempat, gerakan kepala menoleh saat dipanggil. Kedua, sistem saraf otonom mengendalikan gerak organ-organ yang bekerja secara otomatis. Contohnya otot polos, jantung, lambung, usus, pembuluh darah, dan kelenjar. Nah, masuk ke materi lagi yang baru, terjadinya gerak biasa dan gerak refleks. Sebelum masuk ke materi gerak biasa dan gerak refleks, kita sudah memahami tentang sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom serta contoh-contohnya. Kita masuk ke gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa merupakan gerak yang disadari. Ya, contohnya melangkahkan kaki menuju suatu tempat, berlari, dan menyapu. Perjalanan impuls pada gerak biasa ini terjadi secara skematis, yaitu sebagai berikut. Rangsang ke reseptor, reseptor ke neuron sensorik menuju ke otak, otak menuju ke neuron motorik, dan terakhir neuron motorik menuju ke efektor. Kedua, gerak refleks. Nah, gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari. Ada 2 macam neuron konektor yang terdapat pada gerak refleks ini, yaitu neuron konektor di otak dan di sumsum tulang belakang. Nah, contoh gerak refleks yang melalui neuron konektor otak adalah pupil mata mengecil saat terkena cahaya yang terang. Contoh gerak refleks melalui neuron konektor sumsum tulang belakang adalah kaki terangkat saat lutut dipukul. Nah, baik, kita masuk ke perjalanan impuls pada gerak refleks ini terjadi secara skematis, yaitu dari rangsang ke reseptor, reseptor menuju ke neuron sensorik menuju ke konektor atau otak sumsum tulang belakang, konektor berproses menuju ke neuron motorik dan neuron motorik sampai ke efektor. Lanjut materi yang baru, slide yang baru juga ada prinsip penghantaran impuls. Nah, prinsip penghantaran impuls ini ada melalui neuron, ada melalui sinapsis. Bagaimana sih cara penghantaran impulsnya? Tentunya berbeda-beda. Yang itu yang pertama, penghantaran impuls melalui neuron. Penghantaran impuls dengan cara ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif. Sementara itu, bagian dalam membran serabut saraf bermuatan listrik negatif. Keadaan ini dinamakan polarisasi. Nah, ketika menerima rangsang berupa impuls, permukaan luar membran serabut saraf bermuatan negatif dan permukaan dalamnya bermuatan positif. Keadaan ini disebut depolarisasi. Impuls kemudian diteruskan ke neuron dan akhirnya menuju sumsum tulang belakang dan otak.
Impuls tersebut diolah oleh otak dan sumsum tulang belakang sehingga timbul tanggapan atau respon. Respon diubah menjadi impuls dan diteruskan ke neuron motorik hingga ke efektor. 2. Penghantaran impuls melalui sinapsis. Jika impuls sampai di membran prasinapsis, vesikel-vesikel akan menuju membran prasinapsi karena pengaruh ion Ca2+ yang masuk ke bonggol sinapsis. Selanjutnya, vesikel tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter. Apa sih zat neurotransmitter? Zat ini berfungsi menghantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Ada beberapa macam neurotransmitter, yaitu asetilkolin, noradrenalin, serotonin. Nah, selanjutnya neurotransmitter akan berikatan dengan protein khusus atau reseptor yang berada di membran pascanapsis. Ikatan antara neurotransmitter dengan respon ini mengakibatkan impuls dapat diteruskan ke sel saraf lainnya. Nah, masuk ke slide terakhir, yaitu sistem endokrin pada manusia. Hormon. Pastinya kita sudah tahu tentang hormon. Hormon berfungsi untuk mengatur homeostasis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tetapi langsung menuju pembuluh darah. Nah, hipofisis sering disebut master of glands karena memengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Macam-macam kelenjar endokrin yaitu ada hipofisis, ada tiroid dan paratiroid, adrenal, serta pankreas dan gonad. Nah, demikian penjelasan saya tentang sistem koordinasi pada manusia, khususnya pada sistem saraf dan sistem endokrin. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ardi Fidelis, terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih dan salam sehat.